Kita akan melanjutkan video part 2, masih dalam settingan untuk persiapan data awal dalam rangka input saldo awal. Bagian terakhir di part 1 untuk review, kita sudah selesai input semua inventory yang diassign pada ketiga kategori produk ya. Dan kalau kita lihat report untuk balance sheet, maka semua saldo awal untuk inventory sudah masuk ya. Ini sebesar 3.700.000. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di bagian untuk input atau setup customer and vendor. Jadi dalam simulasi ini kita akan input customer beserta saldo awal kalau seandainya ada sisa hutang dari customer ke kita, ke perusahaan, atau sisa hutang perusahaan ke vendor. Maka settingannya itu kita mulai dari customer, kita buka menu accounting customer ya, di menu customer. Accounting, buka menu accounting. Customers. Ya. Jadi kalau kita buka datanya ya sesuai dengan yang saya sudah share. Kita mengikuti data awal yang sudah disetting untuk simulasi untuk keseragaman. Sebentar. Oke, baik. Yang di bagian customer ini, untuk simulasi kita, customer diumpamakan ada 5 ya, Anton Bakery, Creamily, Betamart, Freshkomart, dan ada pelanggan tunai. Dan Betamart dengan Freshkomart itu ada balance sisa piutang ke perusahaan, dan kemudian ke vendor itu ada 2, ya ada 2 vendor dan tidak ada balance hutang ya per tanggal cut off 31 Januari 2021. Nah, sekarang kita akan create satu customer. Anton Bakery ya duluan. Klik create, kemudian suka nama dari Anton Bakery, alamat yang diperlukan silakan diisi sesuai kebutuhan. Kemudian di bagian sales and purchase, Oke, kalau melihat di sini ada company, silakan di-assign ke company yang dimaksud supaya nanti tidak muncul di company yang lain ya waktu membuat company baru. Kemudian untuk bagian accounting, ini sangat penting settingan ini. Account receivable kita assign ke piutang usaha sesuai dengan akun yang kita sudah assign. Account payable juga ke dagang. Untuk Anton Bakery tidak ada balance hutang, jadi kita bisa langsung save. Ya, ini sudah berhasil satu ya, customer. Kemudian yang kedua adalah Creamily. Di bagian accounting, setting akun piutang dan setting account payable. Bagian sales and purchase, di company bisa setting company-nya,
tidak ada saldo awal, jadi kita langsung save. Jadi yang paling penting itu jangan diabaikan seperti setting accounting ya, setting accounting entries-nya, supaya kalau kita ada transaksi penjualan maka otomatis ini di-generate dari settingan ini. Save. Ya, yang ketiga Bettermart. Bettermart ini ada balance 600.000. Caranya adalah kita klik create. Bettermart. Accounting. Dagang. Nah, jika ada balance saldo awal, kita klik invoice, ada satu tab di atas sini kanan atas, klik invoice. Dia akan bawa kita ke invoices dari customer yang bersangkutan, kita klik create. Kemudian invoice date-nya kita isi dengan tanggal cut-off yang kita sepakati 31 Januari 2021. Kemudian due date-nya sebenarnya boleh dihilangkan ya. Nih, kalau ada settingan due date-nya, ada kesepakatan bayar boleh dimasukkan. Jadi di journal items, ya di journal items kita bisa lainnya di sini sudah ada petunjuk ya, contoh petunjuk kalau misalnya kalian kehilangan arah ya. Jadi jurnalnya itu selalu kita bawa pasangannya ke saldo awal. Jadi piutang usaha kan debit normal balance dipasangkan dengan saldo awal. Jadi di sini di journal items kita add line saldo awal kreditnya. Jadi di sini saldo awal ya. Rp600.000 debit ke piutang usaha sebesar Rp600.000. Ya, seperti ini ya. Tanggal jangan lupa disesuaikan dengan tanggal saldo awal untuk cut off-nya, dan kemudian debitkan piutang usaha dan dipasangkan ke saldo awal. Oke, sampai di sini kita klik confirm. Kemudian kita save transaksinya. Jadi kalau kita balik untuk melihat daftar dari customer yang sudah kita setting, sudah ada 3 ya, di mana Anton Bakery, Bettermart, Cleanly, dan Bettermart yang punya saldo awal 600.000. Freshkomart juga 1 juta, dengan cara yang sama juga kita input seperti tadi ya, karena Freshkomart punya balance. Bettermart. Accounting entries, ini penting settingannya, tidak boleh terbalik ini ya. Sales and purchase. Oke. Nah, kalau ini pastikan sudah benar, kemudian kita input invoice, nilai invoice untuk saldo awal dari piutang. Klik invoice, kemudian klik create. Invoice date-nya sesuai tanggal cut off. Oke, kemudian journal items-nya
ini dia otomatis penjualan kredit terhadap debit piutang usaha. Tapi karena ini case-nya adalah input saldo awal, berarti kita rubah ini jadi saldo awal. Jadi jurnal otomatis tadi itu betul kalau in case dia ada penjualan, tapi karena kita kasusnya buat mau input saldo awal, maka kita rubah ya jadi saldo awal untuk kreditnya dan piutangnya sesuai normal balance adalah 1 juta di debit. Setelah itu kemudian kita save. Oke, sampai di step ini kita sudah selesai setting dengan customers, ya. Setting customer sudah selesai dan kita setting vendor. Setting vendor sebenarnya sama, cuma menunya saja yang berbeda, tapi caranya sama. Jadi kita langsung saja ke accounting, kemudian pilih vendors, dan pilih vendors. Ada 2, supplier atau vendor, Boga Jaya dan Kencana. Kita tinggal masukkan. Ya, individualnya. Boga Jaya, isi namanya, nama perusahaan. Kemudian karena ini database-nya terdiri dari beberapa company, jadi saya perlu assign bahwa nama customer ini, nama supplier ini untuk company roti-roti ya. Dan kemudian di bagian accounting entries ini yang paling sangat mendasar, jangan sampai settingannya salah, bahwa account receivable harus dipasangkan dengan piutang usaha, account payable hutang dagang, jangan terbalik. Nanti otomatis jurnalnya itu bakalan salah. Ini karena tidak ada sisa balance hutang, jadi kita save dan kemudian kita create vendor yang satunya lagi, yaitu Kencana. Oke, Kencana. Caranya sama. Ini accounting settingnya. Usaha, payable. Yang saya suka biar rapi nanti buat company yang baru. Saya suka assign ini vendor ini untuk company roti-roti saja. Kemudian saya klik save. Dengan demikian untuk setting customer and vendor sudah selesai dan kita akan masuk pada setting fixed asset dan prepayments. Fixed asset dan prepayments ini adalah data dari fixed asset dan prepayments, yaitu asuransi dengan lengkap tanggal pembelian, depreciation method, estimated life year, jumlah sama residual value-nya. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu cara input fixed asset terlebih dahulu, bagaimana untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Odoo. Dan kita pertama untuk input tanah, ya, input tanah. Jadi input fixed asset itu ada di menu accounting, kemudian ada di menu aset. Jadi kita ke menu accounting, ya, kemudian ada di bagian management, pilih aset. Oke, kita lanjut lagi. Kita klik create. Kita akan input dulu untuk aset tanah. Jadi tanah ini adalah aset yang tidak terdepresiasi ya. Jadi kita harus inputnya hati-hati, jangan sampai kemudian dengan settingan yang ada kemudian kebablasan terhitung depresiasinya. Padahal sebenarnya aset itu kan tidak terdepresiasi ya. Oke, jadi sekarang kita input. Ini adalah tanah, aset name-nya tanah, kemudian original value-nya sesuai dengan yang diketahui ya. Jadi kesepakatan simulasi kita adalah
60 juta. Cut off-nya adalah tanggal 31 Januari 2021 ya. Kita fokus di bagian kiri dulu. Durasinya kita isi 0 saja ya. Karena kan untuk mengakali supaya tidak terhitung depresiasinya. Kemudian first line depreciation-nya ini kita masukkan saja tanggal 31/12/2021 tidak apa-apa. Nah, selanjutnya untuk assign amount dari aset ini kita perlu setting accounting-nya, company-nya benar di roti-roti, kemudian fixed asset account-nya itu adalah tanah, depreciation account-nya sama expense account-nya ini sebenarnya kita abaikan dan kita masukkan saja tanah karena dia kan tidak ada depreciation account ya, tapi input saja tanah in case kalau seandainya suatu waktu terjual ya, dijual, tapi bukan untuk kepentingan ini ya, kepentingan karena tanah itu harus dijual jadi salah satu bisnis dari perusahaan, tidak. Oke, kemudian jurnalnya kita masukkan ke kategori miscellaneous operation. Jadi pastikan bahwa kolom durasinya itu dimasukkan 0 ya, dimasukkan 0 agar sistem Odoo membacanya itu tidak terdepresiasi. Nah, sesimpel ini kita inputnya dan kemudian kita klik save. Nah, untuk akun tanah sudah terinput di sini, sudah terinput ya. Kita klik lagi untuk melihat ya, kelengkapannya. Jika sudah oke, kita boleh confirm. Tapi kalau kita tidak yakin, baru sekedar input saja, biarkan dia statusnya seperti draft. Tapi kalau kita sudah cek bahwa sudah benar, semua data yang ada, amount-nya 60 juta, cut off-nya, acquisition date-nya 31 Januari 2021 per tanggal 31 ya, nilainya itu 60 juta setelah direvaluasi. Kemudian kita confirm. Ya, waktu kita confirm ini dia langsung terposting ya di GL, di laporan keuangan. Oke. Selanjutnya kita input nilai gedung karena yang kedua ini adalah gedung. Gedung tanggal belinya 1 Januari 2018, kita pakai straight line method, estimated life-nya 20 tahun, amount-nya 72 dan kita predik dia punya residual value adalah 10 juta. Jadi cara inputnya sama, kita klik create, kemudian kita masukkan nama aset, gedung, original value-nya 70 juta ya, sesuai keterangan. Acquisition date-nya kita masukkan tanggal 1/1/2018. Ini pilih di sini 2018-nya. Tanggal 31 Januari 2018. Kemudian duration-nya di sini 20, metodenya jangan lupa pilih straight line 20 tahun, kemudian start depreciation-nya adalah 31 Desember 2018 ya, fiscal year-nya. Not depreciable ini kita isi dengan nilai residual value, bahwa nilai 10 juta ini tidak akan terdepresiasi sebab kita perkirakan ini nilai sisanya ya. Jadi ini 10, 1, 2, 3. Oke. Seperti ini ya. Jangan sampai salah. Kalau ini salah, dia akan kelihatan di depreciable value sama book value. Jadi yang terdepresiasi nilainya cuma 60 juta.
karena kita asumsi residual value nilai sisa setelah akhir masa manfaat dari gedung ini nilainya 10 juta. Nah, sekarang untuk fixed asset account kita sudah assign di akun kita, yaitu gedung pabrik namanya. Silakan diketik gedung pabrik. Kemudian depreciation account-nya adalah namanya accumulate penyusutan gedung pabrik, dan expense account-nya beban penyusutan gedung pabrik. Jurnalnya kita masukkan ke miscellaneous operation. Ini 01, 31, tanggal beli. Ini acquisition date-nya seringkali kita harus pastikan baik-baik, karena yang sesuai dengan soal ya. Sebentar, kita pastikan dulu. Yang sesuai dengan soal, kita patokan saja yang terbaru ya, yang ini. Oh ini 01/01/2019. Jadi maaf ya. Ini 2019. Tahunnya 2019 Januari. Nih 01/01/2019. Oh tadi yang tanah itu mungkin kita perlu edit ya. Oke, nanti kita balik lagi. Jadi acquisition date-nya 01 Januari 2019, kemudian start depreciating-nya itu akhir tahun, dihitung 1 tahun ya, karena ini tahunan 12/31/2019 sudah betul. Oke. Ini semua untuk accounting entries-nya, untuk akun-akunnya ini jangan sampai salah. Fixed asset account ke gedung pabrik, depreciation account ke accumulated penyusutan gedung pabrik, expense account ke beban penyusutan gedung pabrik, dan kategori jurnalnya miscellaneous operation. Oke, setelah data yang diinput telah benar, maka klik compute depreciation. Nah, kita klik ke atas. Dan di sini ada compute depreciation. Jangan dulu confirm, kita hitung dulu depresiasi sesuai dengan yang di-run otomatis oleh aplikasi. Maka kita ketika drag ke bagian bawah sekali, maka kita akan lihat di situ ada perhitungan otomatis sejak depresiasi yang pertama, kedua, dan seterusnya adalah sebesar 3 juta. Nih. Sebesar 3 juta per tahun ya. Oke. Kalau ini sudah selesai, maka kita bisa klik confirm. Kalau sudah dipastikan semuanya benar, maka kita klik confirm. Kemudian klik save. Oke, yang tadi yang aset, yang tanah ya, acquisition date-nya itu, coba ya, untuk acquisition date-nya kita edit karena tadi salah. Ini kita bisa set to draft. Kalau edit harus set to draft dulu, baru ini dikoreksi ya. Tadi sempat salah, jadi minta maaf, ini koreksinya. Kita belinya 1 Januari 2017 ya. Oke. Bisa confirm lagi. Kemudian di save. Jadi sekarang sudah ada 2 jenis fixed asset yang sudah diinput, yaitu tanah dan gedung ya. Oke, sekarang kita akan input yang bagian yang ketiga dari fixed asset sesuai dengan data simulasi kita adalah peralatan pabrik. Dibeli tanggal 1 bulan Mei ini, bulan 5, menggunakan straight line method dan estimated life 4 tahun, jumlahnya 51 juta dan diperkirakan nilai sisa atau residual value 3 juta. Dengan cara yang sama, kita klik create. Kemudian isi nama dari aset, peralatan pabrik.
Original value-nya adalah 51 juta. Tanggal beli tadi adalah tahun benar ya, supaya tidak salah, 2019 1 Mei. 2019 1 Mei. Tahunnya adalah 2019 Mei tanggal 1. Pakai straight line selama 4 tahun. Jadi kita di sini masukkan itu 4 tahun, dan karena dia dibeli pada pertengahan tahun, kita klik prorata temporis dan kita masukkan tanggalnya di sini sesuai dengan acquisition date 2019 Mei tanggal 1. Starting depreciation-nya adalah 31 bulan 12 2019 ya. Jadi dia ada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan ya dalam satu tahun 2019. Fixed asset-nya itu, depreciation-nya itu totalnya kali 8/12. Kemudian fixed asset account-nya di sini sudah disiapkan account peralatan. Untuk depreciation account itu kita masukkan ke account ini, akumulasi, akum penyusutan peralatan pabrik, dan untuk depreciation-nya ke account beban penyusutan peralatan pabrik. Jurnalnya kita kategorikan ke miscellaneous operation ya, miscellaneous operation. Nah, net depreciable value-nya itu tadi adalah sebesar 3 juta, ini tidak boleh diabaikan ya. Ya, jadi depreciable value-nya 48 juta, book value-nya 51 juta, dan kita asumsi ada 3 juta yang nanti akan tersisa ya di akhir masa manfaat. Kemudian drag lagi ke atas, kita klik compute depreciation. Klik compute depreciation, dia akan muncul di bagian bawah ya. Nah, ini perhitungannya harusnya ini 8 juta pas, dan ini 4 juta. Nah, ini kita bisa edit. Caranya adalah di bagian depreciation diklik dan kita bulatkan saja ini 8 juta. Kemudian yang bagian yang di bawah ini kita klik 4 juta. Nah, ini harus nol ya. Jadi saya ada melakukan berkali-kali sebenarnya inputan. Ini masih tetap stay 3 juta, tetapi tidak masalah. Coba nanti tes lagi compute depreciation. Oke, sebentar ya. Ini harusnya 0 ya. Tapi caranya sudah benar seperti ini. Oke, jadi gini aja. Kan normalnya di tahun keempat sudah tidak terdepresiasi lagi ya, depreciable value-nya 0 ya. Dan yang penting depreciable-nya 3 juta. Untuk sementara kita mengikuti apa yang diperhitungkan oleh sistem atau aplikasi. Nah, sekarang kita klik confirm. Klik confirm ya. Bentar, ini diperkecil dulu.
Compute depreciation-nya sudah. Sekarang kita mau confirm. Nih. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke prepayments. Prepayment memang bukan termasuk aset tetap, tapi nilai dari prepayment berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi perlakuannya sebenarnya sama ya untuk inputannya. Maka fungsi yang sama dapat kita gunakan agar dapat lebih memudahkan akuntan karena sudah ada fungsi auto journal ya. Jadi setting yang sama, cuman prepayment itu lebih ke short term. Jadi untuk data simulasinya itu kita purchase date-nya 01/01/2021 ya, jadi ini sudah 1 bulan. Oke, jadi sekarang untuk prepayment ini di menu yang sama, accounting asset, kita klik create. Kemudian kita ketik asset name-nya adalah asuransi. Original value-nya adalah 12 juta. Acquisition date-nya tanggal 1 Januari 2021. Straight line, durasinya itu lebih pendek, yaitu 12 bulan ya, pilih month di sini. Kemudian first depreciation date-nya adalah 31 Januari 2021. Nah, yang di bagian fixed asset account, kita sudah siapkan akun asuransi dibayar di muka. Kemudian untuk depreciation account-nya, nih, karena tidak ada akumulasi ya, ini beda, jadi kita samakan saja. Ini nanti bebannya itu kita catat di beban asuransi. Ada beban asuransi ya. Ada beban asuransi. Kemudian tipe jurnalnya kita masukkan ke miscellaneous. Nah, ini kalau kita compute depreciation-nya, maka ya setiap, sebentar ya, masih proses loading ini, setiap bulan ini 1 juta. Oke. Jika inputan semua sudah benar, kita klik compute depreciation sudah, ada muncul tabel depresiasi, dan kita confirm jika sudah ya. Kita drag ke atas mouse-nya, dan kita klik confirm. Kemudian kita save. Oke, mudah bukan? Dan untuk aset plus prepayment ini sudah selesai. Kita akan melengkapi saldo akun yang lain yang belum diinput. Oke, kita akan lanjutkan ke part 3.